Oke. Aduh, baru 13 orang ya yang sudah masuk. Udah disampaikan di grupnya, Rehana. Bilang ya sama temennya kalau misalnya ya kan yang hadir baru segini sementara tidak ada izin, maka dianggap absen ya. Sampaikan itu di grup. Paham Rehana? Bilangkan sama teman-temannya ya yang 9A ataupun 9B. Kata Ustazah Rizka, Ustazah Maulina, kalau misalnya sampai nanti kita selesai belum juga hadir, tidak ada izin, maka dianggap apa? Alfa. Nggak ada keterangan ya. Itu karena di sini pun guru-guru menyiapkan materi, sementara anak-anaknya lihatlah. Tinggal membuka Zoom aja, bukannya apa-apa. Sama-samanya kita merasakan dampak corona ini. Ya kan gitu. Oke lah ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Baik anak-anak kelas 9A dan B, hari ini kita lanjutkan ya materi kita tentang struktur. Itu udah kita bahas belum anak-anak ustazah? Ustazah, tinggal simpulan aja Ustazah. Tinggal simpulan belum? Iya ya. Jadi kita ulangi boleh sedikit ya. Jadi struktur dalam teks diskusi ya kan itu ada 3. Yang pertama itu pendahuluan, lalu isi, lalu juga simpulan. Simpulan ini ya itulah maksudnya adalah kesimpulan dari yang kita buat tadi. Seperti misalnya simpulan ini bisa kita ambil dari pembahasan yang pendahuluan, bisa kita lebih tekankan lagi, ataupun simpulan itu apa namanya ya, hasil akhirnya seperti itu ya. Nah, anak-anak ustazah biasanya simpulan juga menyajikan rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Maksudnya adalah simpulan juga dalam sebuah simpulan penulis juga memberikan solusi untuk si pembaca seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya ada 3 ya, ada pendahuluan, isi, dan simpulan. Coba ada ustazah, kalau dia argumen, fakta itu terletaknya di bagian mana? Misalnya argumen, fakta, ya kan itu letaknya di bagian mana? Bagian isi, betul. Karena pada bagian isi disitulah kita menulis argumen setuju ataupun argumen ketidaksetujuan atas topik yang kita bahas, seperti itu ya dan ustazah. Nah ini ada contohnya. Nah ini contoh simpulan. Ingat ya kalau ini dia pendahuluan ya, biasanya pendahuluan itu adalah topik yang akan kita bahas, lalu masuk dia ke alasan dan bukti pendukung. Alasan dan bukti pendukung inilah dia bagian isi atau argumen. Disinilah dia dituliskan argumennya atau fakta-faktanya. Nah dari sini ada, nah ini kan sudah jelas dia ada nama ini, para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak-anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah. Ini termasuk argumen yang mendukung. Baik, selanjutnya ini contoh simpulan. Kita baca, sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan dan suntuk di rumah. Nah ini dia memberikan solusi bahwasannya memang olahraga tuh adalah sebaik-baiknya permainan ya kan, maksudnya
kita olahraga itu sekalian bermain, lalu juga dalam berolahraga kita bisa memiliki teman baru, kita bisa menjaga kebugaran. Nah, di sini ditekankan lagi ya, sangat jelas dia katakan seperti itu. Ditekankan lagi bahwasanya olahraga itu sangat penting dan sangat baik untuk kita. Oke, kita lanjutkan. Kalau gagasan utama udah tahu lah ya. Sekarang kita masuk ke struktur sudah. Nah, ini dia strukturnya. Jadi dalam sebuah isi itu, dalam struktur isi terdapat alasan dan bukti, atau terdapat argumen dan fakta. Kalau nantinya Ustazah suruh buat teks diskusi, kalian mau mengangkat teks diskusi tentang apa? Coba. Kalau nanti Ustazah mau suruh buat teks diskusi, kalian mau buat judul apa, tentang apa? Kameranya tetap dibuka ya. Coba si Naila Sofa Danti, nanti kalau mau buat teks diskusi mau mengangkat tema apa, Naila Sofa Danti? Belum tahu saja. Belum tahu, temanya pun juga belum tahu. Ya? Oke lah kalau gitu. Tentunya yang kita cari adalah tema yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Tentang mental illness, mungkin penyakit mental misalnya, seperti itu kan bisa. Cara menumbuhkan kepercayaan diri misal seperti itu. Oke, jadi anak-anak Ustazah, sekarang kita masuk ke telaah bahasa ya, kan strukturnya udah paham. Sekarang kita masuk ke bagian kebahasaannya. Oke. Nah, jadi dalam sebuah teks diskusi juga terdapat kaidah bahasanya, ya kan? Nah, apa saja kaidah bahasanya? Nah, kita pelajari ya. Penggunaan bahasa yang efektif sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasif, khususnya diskusi. Kamu dapat menilai penggunaan bahasa kamu sendiri untuk tujuan persuasif tersebut dengan memperhatikan hal berikut. Nah, Ustazah mau suruh baca dulu Siti Khairunisa. Siti Khairunisa baca dulu yang audiens apa. Audiens apakah bahasa itu yang apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Gagasan apakah kata-kata kamu gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta alasan? Sarana persuasif apakah jelas gambaran posisi, pendapat, menulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar? Kosakata apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas? Kohesi apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf. Oke. Nih, secara khusus untuk menunjang keberhasilan kita meyakinkan orang lain, maka perlu diperhatikan ciri-ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam sebuah teks diskusi. Nah, ini dia nanti ciri kebahasaannya. Tapi kalau ini adalah hal yang harus kita perhatikan
ya. Dalam teks diskusi, audiens. Audiens itu adalah pendengar kita, paham ya? Pembaca ataupun pendengar dari teks diskusi tersebut. Gagasan. Gagasan itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta alasan. Jadi gagasan itu sangat penting. Maksud gagasan di sini adalah pandangan penulis, ya. Pandangan penulis tentang suatu topik. Contoh gagasan itu ini ya, anak ustazah, biar tahu gagasan itu kan sama dia kayak ide pokok nih. Gagasan bisa letaknya di mana anak ustazah? Gagasan atau ide pokok letaknya di mana biasanya? Awal paragraf. Terus? Terus? Awal, akhir, dan campuran. Nah, kalau ini dia letaknya di awal. Gagasan utamanya adalah kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Ini kata kuncinya, gagasan utamanya. Apa yang dibahas ya? Sumber pembiayaan negara terbagi 3, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam, dan pendirian pajak. Jadi anak-anak ustazah, ini yang bergaris biru ya, tinta biru ini merupakan penjelasan dari gagasan ini ya, tentang pembayaran pajak. Itu dia. Baru ini juga nih. Jadi gagasan utama itu juga diartikan sebagai sudut pandang penulis. Terus ini selanjutnya, banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negara lain harus menyejahterakan rakyatnya. Nah, ini penjelasan dari yang ini, penjelasan dari gagasan utama yang ini. Apa itu pembuktiannya? Bahwasannya rakyat itu merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Ya, inilah mereka adalah sekelompok masyarakat kontra prestasi pajak, menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi. Inilah dia. Padahal mereka justru kelompok penikmat pajak, bukan membayar pajak, yang juga dikenal sebagai anggota masyarakat yang tergolong sebagai penikmat pajak tanpa berkontribusi. Yang patut disayangkan, ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Nah, ini yang bertinta biru adalah penjelasan dari gagasan utama ini. Jadi tidak ada gagasan utama yang letaknya di mana? Di tengah. Di tengah itu gagasan apa? Karena ada gagasan utama. Kalau di tengah gagasan, Jelas ya. iya, gagasan penjelas. Benar ya, Rania ya. Bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Itu ya tadi tentang gagasan ya. Lalu anak-anak ustazah, ada sarana persuasif. Maksud dari sarana persuasif adalah, ya namanya juga persuasif, pasti kita akan meyakini orang lain atau pembaca ataupun pendengar. Persuasif di sini harus menggunakan kata-kata misal, ya, apa namanya? Marilah, mengajak lah pokoknya. Lalu ayolah. Setiap partikel lah ya kan di akhir itu merupakan sebuah ajakan. Contoh lagi kata ajakan yang lain adalah sebaiknya, seharusnya, ya kan? Seperti itu. Lalu juga harusnya, itu termasuk kata persuasif. Lalu kosakata, ya semua yang kita baca ini adalah kosakata ya anak ustazah ya. Tapi ada kosakata yang harus kita gunakan, yang baik kita gunakan untuk penulisan diskusi, ada juga yang tidak bagus untuk kita tuliskan. Nah, kohesi. Masih ingat apa itu kohesi anak-anak ustazah? Dalam sebuah paragraf dikatakan baik ya dan benar apabila dia memiliki koheren dan kohesi. Apa itu kohesi? Ada yang ingat apa itu kohesi? Kalau koheren kan kepaduan makna, artinya harus nyambung lah antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, harus nyambung. Ya, harus mudah dipahami. Jangan awak cerita misalnya tentang kesehatan lari tentang jalan-jalan, kan udah gak nyambung. Ya kan?
Coba itu makna. Kalau kohesi keterpaduan apa? Kalau kohesi keterpaduan apa? Koheren tadi kepaduan makna, ya kan? Kalau dia bahas olahraga ya tentang olahraga lah pastinya, nggak boleh lah lari-lari. Ya, coba. Kohesi itu anak-anak ustazah biasanya ditandai dengan kata hubung. Kalau tidak ada kata-kata itu, nggak ada kohesinya, paragraf nggak bisa dibaca. Kan pernah saya kasih tahu kan? Ada yang ingat? Kepaduan kalimat. Iya, kepaduan kalimat apa namanya? Bukan kalimatnya tapi kepaduan bentuk. Kan ada koheren, ada kohesi, catat. Koheren kepaduan makna. Kohesi kepaduan bentuk. Jangan sampai nggak tahu itu. Koheren kepaduan makna, kohesi kepaduan bentuk. Udah semua dicatat. Udah ya. Oke, apa yang dikatakan kepaduan bentuk itu anak-anak ustazah? Maksudnya adalah dalam suatu paragraf harus memiliki yang namanya kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung. Ya, kata hubung dan konjungsi itu sama ya anak-anak ustazah. Contoh, kalau tidak ada kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan lain-lain itu kita tidak bisa membaca atau memahami paragraf itu dengan benar. Boleh kita ya baca ya. Nah, ini ada contoh. Ini aja kita baca. Coba, kata ganti itu contohnya seperti apa? Kata ganti, ada kata ganti orang, kata ganti benda. Coba, ada yang bisa menemukan kata ganti pada teks ini? Loh, nggak tahu kata ganti itu apa? Ada kata ganti orang, ada kata ganti benda. Coba. Mana ini kelas 9? Kata ganti mana di sini di teks ini? Yuk. Nggak ada yang bisa jawab. Jihan. Mereka. Iya. Apa jawabannya Jihan Savana? Mereka. Oke, bagus. Mereka lah betul kata ganti orangnya. Mereka ini ditunjukkan kepada siapa? Coba, Jihan. Mereka itu merujuk kepada siapa? Kepada masyarakat. Bagus, Masya Allah. Gitu, senang Ustazah. Jadi harus connect kita, harus paham. Sempat ini nggak paham, gawat lah kita ya kan. Masa kata ganti orang aja baru satu lah. Betul ya, Masya Allah. Sekarang contoh lain. Di sini ada yang tahu kata ganti orang? Nggak mungkin saya tanya sama anak bayi. Di sini ada anak bayi nih. Nanti dia lebih tahu pula daripada kalian. Apa nak? Kita. Iya, kita berarti merujuk kepada siapa kita itu? Saya dan. Iya, saya, iya betul, penulis dan masyarakat. Itu kan anak-anak ustazah kan? Ya kan, betul? Ya. Nah, sekarang ustazah tanya sama si harus tahu ini ya kan, biar nggak ngantuk kalian. Coba Nahdia Putri. Nahdia Putri, coba anti perhatikan yang ini.
Sumber pembiayaan negara terbagi 3, pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Coba, ini mana yang kata konjungsi atau kata penghubung? Mana? Apa? Dan, betul. Dan itu termasuk ke konjungsi atau kata hubung ya, setara. Dan bagus, betul ya. Oh iya, tadi Ustazah ada katakan bahwasannya dalam suatu persuasif itu dia ada kata-kata mengajak. Ustazah mau tanya satu lagi sama si Anissa Dia Hanum. Anissa Dia Hanum, Ustazah baca ya. Nih. Ya, Zah. Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ya kan? Oh enggak, jangan ini, salah. Oh enggak, ini saya mau nanya kosakata. Coba kosakata apa yang enggak tepat di sini? Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Coba Anissa Dia Hanum, ada nggak kosakata atau kata yang kurang tepat di teks tersebut? Ada, Zah. Apa? Hutang. Iya, harusnya apa yang sebenarnya? Hutang, Zah. Harusnya pakai H, hutang. Jadi kalau utang salah, bukan utang ya. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan. Itu dia tadi ya. Kalau kata rujukan misalnya ada kata hal ini tapi nggak ada contoh di sini kata rujukan. Kita cari dulu. Atau hal tersebut. Nih. Tunggu ya. Ada yang belum mengumpul tugas anak kelas 9? Ini Ustazah catat ya, tugas-tugas itu yang kalian kirim ke Ustazah balesin loh satu-satu. Itu tandanya Ustazah sudah menilai ya. Nah sekarang Ustazah mau tanya lagi satu kalimat ini. Terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba Rayati. Terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana di situ kata persuasifnya? Yang seakan-akan kita diajak. Terwujud lah, Zah. Bagus. Kenapa? Karena ada Katalah. kata Lah. ya, itu bukan kata tapi partikel lah, akhiran lah ya, maka itu dikatakan sebagai persuasif. Oke. Kita cari rujukan ya. Oh, di sini nggak ada kata rujukan. Belum ada. Nanti kita cari kata rujukan tuh misalnya hal tersebut dipengaruhi oleh karena itu bisa kata rujukan ya. Coba bilang dulu orangnya absen di sini, bilang buat 9A ke 9B ya biar kita data dulu. Coba semuanya absen ya. Coba absen biar Ustazah tutup. Absen dulu semuanya. 9A, 9B. Buat kelasnya. Udah habis waktunya. Ini nggak main-main ini ya kan. Soalnya kok udah males sekali kelas 9 ini.
Silahkan ya, absen ya anak-anak ustazah. Sudah anak? Enggak saja. Udah. Udah, oke, udah ya. Jadi ini yang hadir ya anak-anak ustazah ya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti Zoom pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, anak-anak ustazah semoga tetap semangat. Ya, kita sama-sama berdoa lah. Kalau kalian bilang misalnya kalian udah kurang semangat menjalani ini, kami pun guru-guru menyiapkan materi ini untuk kalian loh. Kan gitu kan? Jadi sama-sama kita kerjasama, karena pun pandemi ini bukan kita yang mau loh. Ya memang udah takdirnya seperti ini, kita harus jalani. Udah kita nikmati aja lah prosesnya, nggak usah lah banyak-banyak berpikir. Terlalu dihayati itu pun nggak bagus juga. Nah, udah yang penting kita ya udah tetap semangat. Apa yang bisa kita lakukan positif kita lakukan, ya. Paham anak-anak ustazah kelas 9? Oke, ustazah cukupkan sampai di sini materinya. Semoga apa yang sudah ustazah jelaskan dapat dipahami dengan baik. Oke. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu anak-anak ustazah, bentar. Mau ngapain? Tunggu bentar, jangan keluar dulu. Apa lagi tuh? Oh, bisa digituin. Bentar. Oh gitu. Lagi. Udah. Oke, udah. Oke, anak-anak ustazah. Yaudah kakak yang keluarin. Demikian. Demikian ya. Ya udah assalamualaikum kami loh. Udah keluar lah Bina. Udah boleh keluar ya. Tuh. Baru satu kelas itu yang kalau dihitung.